Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Bertemu lagi dengan Pak Irul. Apakah anak-anakku sudah siap untuk pelajaran? Kalau sudah, apakah sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah berpakaian yang rapi? Alhamdulillah, kalau sudah semua, berarti tandanya sudah siap. Oke, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan berdoa ini semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Nah, nih, sekarang kita masuk ke pelajaran 3, yaitu dengan judul Aku Anak Soleh. Aku Anak Soleh. Tentang apa? Tentang solehnya. Yaitu yang pertama, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku jujur, ya. Lalu punya kata-kata berani jujur surga. Berani jujur kok surga? Loh, kenapa? Ada sebuah hadis itu perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian jujur karena kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Tafaq alaih. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita jujur, terus jujur itu akan menunjukkan kepada sikap yang baik. Nah, kebaikan maka menunjukkan kepada surga. Jadi berani jujur surga. Gitu. Tujuan pembelajarannya adalah beserta didik. Yang pertama, bersikap jujur, amanah, hormat, patuh, santun pada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua, bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, mencontohkan sikap sopan santun dan menghargai sesama sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW. Apa aja tuntutannya? Lihat gambar dulu. Nih, ada gambar apa ini ya? Wah, susunya sedikit. Nah, perahan susunya sedikit. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Jangan, Bu. Ini adalah sebuah cuplikan cerita. Nanti ceritanya di lanjut bawah. Aku anak soleh ini ya. Yang pertama, jujur disayang Allah. Ini yang dibahas pertama. Yang kedua, ada amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Yang ketiga, C, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang D, santun dan menghargai teman. Nah, ini merupakan sikap dari anak soleh. Jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Ya, nih, bacalah kisah berikut ini. Ini judulnya itu anak gadis yang jujur. Jujur itu hebat. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu,
tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Ibunya berkata seperti itu. Kemudian anak gadisnya itu melarang, jangan Bu, bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Terus ibunya menjawab, bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata ibunya ya, saat ini beliau sedang tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang menjemput wanita pemeras susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembali yang sisa belanja dari ibu. Terus mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Tahu seperti pertanyaan guru, apakah kalian sudah belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Ya. Apa keuntungan orang yang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang yang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Jujur itu hebat. Orang yang suka berkata jujur, 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ada cintanya. Nah, ayo menyanyi sekarang, ya. Jujurlah, adaptasi adalah oleh Bukhari dan Faisal. Yo, siap-siap, 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Sendiri ya, nanti dipraktekkan sendiri. Selanjutnya tugas yang pertama, sebutkan keuntungan sikap jujur sebanyak-banyaknya. 2, sebutkan kerugian sikap jujur juga sebanyak-banyaknya. Terus ayo membaca di modul LKS halaman 2933. Kerjakan ayo berlatih 3 halaman 3437. Nah, yang terakhir persiapan PTS, karena minggu depan sudah PTS halaman 3940. Tugasnya lagi di foto WA, dikirim WA paling lambat 5 September 2020. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin.